Sama halnya dengan episode kali ini Mas Budi. Ini spesial banget di episode 25 di bahas jersey. Ini hawa-hawa udah mulai mendekati Piala AFF. Iya, benar. Jadi kita bakal bahas jersey spesial jersey timnas barengan the one and only Budi KJTI. Woi, tepuk tangan. Aduh. Apa kabar Mas Bud? Baik. Lu sibuk apa sekarang sih? Selain berposting jersey timnas? Wah, kemarin sempat ujian kerja gitu-gitu. Iya. Jadi sekarang udah nganggur lagi. Udah nganggur lagi ya. Udah saatnya posting lagi. Kemarin udah sempat nggak posting hampir 2 bulan. Kalau ngomongin jersey timnas Indonesia, sebenarnya menurut lu ya, apa sih istimewa jersey itu selain kita sebagai warga negara Indonesia aja lah gitu? Yang lu lihat sebagai kolektor ya, istimewa jersey timnas itu apa sih? Istimewanya karena timnas Indonesia itu tidak mendapat teknologi yang seharusnya dia dapat. Jadi kalau boleh dibilang dari timnas kita kan sampai 2004 itu baru bener secara teknologi kontrak ya, secara kontrak dan teknologi baru bener jersinya. Jadi uniknya jersey timnas kita itu ketika yang lain, misalnya gampangnya ketika yang lain udah dapat dengan model polyflag atau dengan valve gitu untuk name set macam-macamnya, kita masih dijahit, kain jahit gitu-gitu. Kita masih pakai sablon yang dari cat buat sablon partai gitu-gitu. Ya, itu sih yang salah satu yang bikin unik untuk jersey timnas ini. Antara unik dan ketinggalan ya. Ya, itu. Dan baru benar tuh sudah 2000-an baru benar ya. Baru benar dan sempat dapat teknologi yang bisa dibilang sama dengan yang didapat oleh tim-tim terbaik di dunia itu di 2008 untuk aparel besarnya ya. Cuman kalau sekarang kan udah aparel lokal dan itu pasti ngasih yang terbaik lah teknologinya. Kalau lu sendiri nih mulai tertarik dengan mengkolektor jersey timnas itu dari kapan tuh? Dari 2010. Kalau mulai koleksi jersey tentu dari 2007 waktu itu ikut JF, dan waktu itu emang pertamanya koleksi Arsenal semua. Terus lu fansnya Arsenal ya? Wih, Arsenal. Wih, baru sekarang bangga banget Arsenal. Wih, Arsenal. Agak, gue dulu Arsenal bener-bener ngoleksi. Gue hampir dari jersey 85 sampai 2013 itu gue sempat punya punya semua. Sekarang udah nggak ada dijual. Udah nggak ada. Sekarang tinggal box set mau yang marun yang ada boxnya itu juga gak gue jual karena itu gue kasih ke istri gue jadi mas kawin waktu itu. Jadi nggak boleh dijual. Mas kawin jersey timnas. Bukan mas, apa sih satunya mas kawin, tahu namanya seserahan. Seserahannya jersey Arsenal. Kalau pasti emas ya kan? Nah, itu satu-satunya alasan kalau nggak dijual ya karena nggak boleh. Nggak boleh ya. Itu adalah salah satu background dulu Mas Budi tuh sebenarnya siapa sih yang belum tahu ya? Kalau misalkan di anak-anak jersey itu pasti tahu lah siapa Mas Budi loh ya. Budi Gol kan? Bukan. Bukan. Nanti ada jersinya Budi Gol. Nah, kalau ngomongin Budi Anduk. Kalau ngomongin jersey timnas meninggal itu. Udah bobas dibahas meninggal. Tapi kalau ngomongin jersey timnas, ini menurut lu sebagai pengamat atau pemerhati jersey timnas, itu ada terbaik itu dari kapan sih? Seperti yang kita lihat di belakang ini kan, menurut gue sih ini salah satu jersey timnas terbaik ya. Iya. Secara tahun ke tahun. Ini sebenarnya kita udah urutin ya, maksudnya. Yeah. Kita pernah bikin polling juga di KJTI kan, kita bikin polling. Sempat beberapa jersey kita adu gitu dan akhirnya ada 5 besar. Nah, 5 besar ini yang gua bawa kali ini, 5 besar ini jersey desain dengan desain terbaik. Oke. Ya. Yang pertama ini ada jersey timnas tahun berapa ini, Mas? Ini Mikasa jersey timnas tahun 1997. Wow. Cuman sebenarnya kalau teman-teman lihat desain dan ini dianggap salah satu yang terbaik itu sebenarnya jersey home-nya. Cuman karena home-nya gua nggak punya jadi gua bawa away-nya. Ya. Setidaknya kalian tahu bahwa desainnya waktu itu kayak apa ya, kayak jaring laba-laba ya. Spider-Man. Nah, ini juga nomornya juga cukup sakti juga ya. Ya, ini masih pakai, ya itu tadi teknologinya pakai, kalau kalian kecilnya suka ikut apa itu ya, kampanye. Kampanye. Ya, itu kan lambang-lambang partainya kan pakai teknologi ini. Untung pasti pakai nggak nempel ya ke kulitnya. Masih panas ya. Terus yang unik lagi di tahun ini, timnas itu kan Mikasa kita tahu biasanya bola voli ya. Iya, bola voli. Gitu. Nah, itu mereka dapat dari si penyedia pihak ketiganya. Jadi waktu itu belum ada kontrak resmi. Dan pihak ketiga itu dapatnya
Dari baju, jaket, sampai sepatu, kaos kaki semua Mikasa. Mikasa semua ya. Ya, dan yang dikeluhkan banyak pemain waktu itu, jersinya secara dipakai nggak enak karena panas. Dan sepatunya juga nggak enak katanya. Cuman kalau menurut sudut pandang teman-teman yang suka jersey kan ini salah satu jersey dengan desain yang unik dan Di tahun segitu ini udah kemajuan lah menurut gue. ya Ini ada maksudnya nggak template yang ini udah ada variasinya gitu ya. ini salah satu ciri khas jersey 90-an sih, ada apa semacam kayak watermark ya, apa Kayak ya watermark namanya? ya. Patternnya ya Mas Dias biasanya patternnya tuh M kelihatan itu logo-logo Mikasanya ya. ya Mikasa gitu. Ya. Ini kalau di pasaran nih tahun segini berapa Mas kisarannya Mas? Lu Sekarang ada apa yang nawar? dulu? Ya sekarang atau dulu lah. Kalau dulu gua dapatnya Lu dapat ini gimana caranya? Ini temen dari waktu itu tukeran karena gue punya dobelan jersey AFF, bukan AFF ya, dulu masih Tiger 96 tuh gue dapet 2 dobelan tuh. Nah, dia anak Surabaya tuh, dia pengen banget jersinya Eri Irianto, almarhum Eri Irianto. Itu sebenarnya gue jagain, cuman karena gue punya dobelan sama Peri Sandria, terus waktu itu dia ngasih, "Mas mau barter sama Aji nggak? Gue nambah deh," gitu. Dia masih nambah ya kan. Ya terus akhirnya ya udah, karena gue juga nggak punya Mikasa ini, apalagi gue masih ngincer yang home nih, masih nyari yang home. Ini kasih, dan uniknya pas gue kasih jersey Eriantonya itu kan dia udah almarhum tuh. Dia minta di dalamnya itu ditanda tanganin, yang tanda tangan gue tapi itu disimpan sama teman di Surabaya. Tapi emang menurut gue tuh ya jersey timnas tuh ada orang yang emang merhatikan, bahkan pemain sendiri tuh nggak punya ya. Iya, karena dulu nggak aware. Kalau pemain mulai aware itu paling muda Bambang Pamungkas mungkin yang aware ya. Bambang Pamungkas itu udah mulai nyimpen, Irfan Badim kesini udah mulai nyimpen. Kalau dulu zaman-zamannya, kalau istilahnya anak-anak yang sering main bola itu zaman Om dulu. Nah, zaman Om dulu pakai ya udah lupa ya, pakai ada temen minta, ada saudara kasih minta, ya. kasih. Ya, nggak masalah. Akhirnya juga. trackingnya udah nggak tahu lagi. Dan lu dapat ini juga cukup perjuangan juga ya. Iya, gue nyari cukup lama sih. Sebenarnya ada yang punya Ansarinya, Ansari Lubis. Bang Andika Haradi tuh punya lebih dulu dia. Dan dia salah satu yang memotivasi gue untuk koleksi jersey timnas yang di Haradi itu. Nah, dia udah dapat duluan Ansari Lubis. Dah gue ngincer, udah godain lama nggak dapat. Kebetulan malah dapat dari Surabaya. Ini dipakai di SEA Games 97. Tapi kalau yang away ini sampai match terakhir kayaknya nggak dipakai. Nggak dipakai. Cuma Kan disiapin emas doang. terakhir loh. Enggak dong, 97 tuh? 97 final terakhir. Oh, final terakhir. Enggak, final terakhir juga. Enggak bisa di SEA Games tuh emas kan ini? Enggak ya. Emas di 87. 87. Zamannya Robby Darwis. Iya, Robby Darwis 87 91. Oke, ini istimewa juga sih, layak banget dikoleksi kalau lo punya home-nya. Ditunggu loh, Japri sama Mas Budi. Iya, bisa. Bisa Japri ke gua, bisa Japri ke KJTI. Yoi. Ntar masalah itunya kita gampang ngomongin lah. lagi. Ya, komisi 2,5% kayak Jakat lah. Jakat. Yang kedua, ini jersey yang istimewa juga. Wah, ini diincer sama bos vintage nih. iya. Bos yang ngincer itu. Adidas nih ya. Ini jersey yang boleh dibilang salah satu yang ikonik ya dari timnas, karena selain patternnya yang garis-garis ini belum pernah dipakai lagi sampai sekarang. Karena gue pernah bicara sama Fajar ya, Fajar kan desainer Mills sekarang ya. Waktu itu kenapa nggak kita bikin jersey ini di 17 Agustus kita bikin, kita remake khusus. Ternyata nggak dapat semacam izin gitu, karena nggak ada lagi timnas yang pakai 2 warna gelap terang gini, jarang. Dan menurut gue alasan lainnya lagi takut selalu dengan tim Madura United. ini salah satu jersey yang template-nya aja masih tinggi banget harganya. Dan ini nih gue suka fontnya bro. Ya. Ini 3D-nya gitu tuh. 3D zaman dulu ini susah nih. Nah ini pakai teknologinya kayak tadi, pakai sablon itu. 3D itu bagus, dan ini Adidas. Ini dipakai di ajang apa bro? Ini SEA Games 99. 99. Dan paling identik sama Bambang Pamungkas pastinya. Karena awal-awal ya? Ya, karena debutnya Bambang Pamungkas. Kalau mau nyari match ballnya Bambang Pamungkas, ke rumahnya di Getas. Ada ya? Nah, itu masih dipajang di rumahnya. Jadi museum tuh rumahnya tuh, museum Kalau punya Aji Santoso udah nyampe sini. Ini Aji Santoso kaptennya kalau. Iya. Lu dapetin ini gimana nih historinya dapetin jersey ini? Wah, kalau ini agak unik karena gue sebenarnya udah hampir dapat di tahun 2013. Waktu itu Widodo.
ada temen di Surabaya pernah, bukan Surabaya sih, di Gresik waktu itu sempat nawarin, tapi kalah cepet dan kalah dana sama temen di Jogja, sama-sama kolektor juga. Nah akhirnya ya udahlah, waktu itu gue punya template-nya, jadi bukan template juga sebenarnya, dapat dari federasi, cuman polosan waktu itu, dapat dari federasi polosan, gue bikin nomor 20 tuh dari BP. Terus setelah sekian lama, akhirnya sekitar bulan apa itu ya Bang? Tahun kemarin ya? 2000-an lah ya. 2000-an lah, 2000-an itu. Ya 2021 barusan ya. Barusan 2021 ada teman di Surabaya tiba-tiba ngepost. Dia bukan anak jersey, dia bukan dalam lingkaran, kalau kita bilang anak jersey kan biasanya wah yang megang-megang beginian kan sepuh gitu, gitu. Dia bukan, dia nggak ada di lingkaran itu. Tiba-tiba dia ngeluarin jersey ini di IG, terus ada temen yang nge-tag, Mas sikat, langsung gua telepon orangnya, kebetulan ngobrol-ngobrol bentar, oke. Berapa? Mau kirim dulu. Kalau gue tahu berapa? Waduh, sulit itu. Itu agak sulit ya. Setidaknya Avanza harga apa digit ya. Itu awal pas di posting 2 digit, pas di posting itu awalnya 2 digit, tapi pas hasil nego ya, gua speak ya nggak nyampe sih 2 digit. Salah, masih tipis-tipis sama yang 2013 gua kalah itu masih. Tapi kalau misalkan jersey di tangan yang tepat, menurut gue ya bukan hanya untuk segi ekonomi atau bisnis ya, tapi emang harus dilestarikan juga. Perawatannya penting daripada di sembarang orang yang ya gitu aja tergeletak, itu gak ada harganya juga sih, percuma gitu ya. Ini yang kedua nih. Dicuanin doang paling. Cuannya. Ini tadi diajak apa ini tadi? Ini SEA Games 99 ya? Di Brunei Darussalam. Brunei, debutnya BP. Nah, ini yang paling gua suka nih. Dari semua jersey timnas tuh gua selalu inget musimnya jersey ini. Dengan kick and rush-nya Peter White. Gua inget banget tuh. Ini trionya di depan, Boas, Ilham, sama Kurniawan ya? Iya, Kurniawan benar. Ya. Ini boleh dibilang turnamen terakhirnya Kurniawan di Yulianto, ini turnamen terakhir. Dan ini jersey pertama kita pakai kontrak resmi sama Apparel. Wah, Adidas lagi ya? Ya, ini kontrak resmi sebelumnya pertama. kaleng-kaleng kok Mas? Sebelumnya ya. Sebelumnya bukan kontrak cuy, sumpah pocong. Sebelumnya kan pakai kita sumpah pocong. Kita beli polosan ke toko, sisanya ngerjain pihak ketiga. Jadi ibaratnya kok sekarang kayak template dijadiin baju timnas. Kayak gitulah kalau dulu. Tapi kalau 2004 ini awal mulai. Itu ori apa gimana Mas kalau kayak gitu? Wah, kalau kayak gitu kalau yang bikin Bambang Sucipto yang ditunjuk sama PSSI ori. Oke. Bambang Sucipto itu bapaknya Erlangga Sucipto kalau yang belum tahu tuh. Iya, sama Tony Sucipto. Iya. Sama Sucipto ya. Pak Cipto. Tapi beneran sama Bambang Sucipto. Kalau gua beneran gua. Beneran. Gua juga beneran sih Erlangga Sucipto. Udah anaknya Tony yang ada Tony. Yang di Persija ya. Iya sama kakek ada. Jadi ngomong. Dia dapetin keluarga dia ya. Dan tadi nyampe mana kita? Itu lupa aja gitu. Ini musimnya Peter White. Ya, setelah dia sukses di Thailand, dia harusnya direkrut ke timnas dan juga hampir juara juga ya. Ya, dan ini jersey yang pertama tadi dijual di secara umum ya. Dapat kontrak pertama dan secara umum dijual untuk pertama kalinya di store Adidas jersey ini. Dan ini dibilang jersey yang lu punya adalah match point ya. Ya, dan lucunya jersey ini kan udah secara official kan dijual di store harusnya. Idealnya kan name setnya sama yang di store, cuman federasi selalu punya trik hal unik untuk bikin match ball-nya beda. Jadi dia tetap pakai menggunakan sablon partai tadi. Pasar ya. Bisa gitu ya di sini buat di name setnya. Jadi ketika kita ngomongin match ball 2004 2005, kita lihat name setnya, kita bisa tahu kalau itu sablonnya kayak gini. Berarti yang jelek tuh bukan berarti itu palsu ya, sebenarnya asli ya? Iya. Asli. Dan ini lebih awet, ini pernah dulu SEA Games itu gue pernah mau nyoba nge-peel off ke Kang Iwan lah. Kalau di Bandung pasti terkenal lah itu Kang Iwan. Di peel off nggak bisa. Dia malah nyebar kemana-mana nih si putihnya ini.
Berarti sakti juga tuh orang federasi yang bisa menemukan sablon-sablonan gini ya. Padahal bukan official store-nya, yang di store malah Polyflex biasa, gampang banget dilepas. Dan ini juga ada jaring-jaringnya juga yang buat keringat. Dan ini bisa bikin player isu sama yang dijual di store sama, nggak ada bedanya. Dua-duanya tetap 2 lapis ini. 2 lapis ya? Iya, 2 layar ya. Iya, 2 layar. Dan ini yang memang nggak bikin cepat panas juga dibanding yang pertama ya. Dan lucunya sudah di teknologinya memang mengikuti ya. Iya, mengikuti. Ini udah dapat teknologi Adidasnya lah khusus ya. Dan lucunya lagi timnas kita melalui tadi ya ketiga tadi pernah bikin tiruannya untuk dipakai timnas. Cuman akhirnya nggak dipakai sama sekali. Tapi udah sempat dipakai. Sudah sempat nyebar ke teman-teman sih. Itu buat apa tujuannya gitu ya? Mungkin kalau stok di gudang habis ya, bisa dipakai. Kan kalau di TV biar kelihatan tetap sama aja. Sama kalau juga. masalah KW apa? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Ya, benar. Itu juga ini juga detail Adidasnya juga gue suka banget nih ini ya, belakangnya juga tuh. Sama persis sama yang dijual di store. Nggak ada bedanya PI sama ini. Ya itu bedanya cuma di name set sama patch ini. Karena patch ini kan jatah dari AFF. Ya. Nah kalau di remake-in agak susah. Dan ini udah nggak ada loh ya, Tiger Cup tuh namanya. Ya, Tiger Cup terakhir di 2004. Iya, ini bisa maksudnya kalau misalkan lo dapat aslinya ya ini history juga sih menurut gue. Karena Tiger tuh dulu ini banget ya, apa legend banget ya, Piala Tiger padahal itu merek bir ya. Iya, merek bir. Jadi kalau orang tahunya dulu bukan AFF, tahunya Piala Tiger. Piala Tiger. Padahal itu Tiger tuh merek birnya Thailand. Nah, dan uniknya pas saat itu emang Thailand yang jadi juaranya. Rajanya Asia paling hobi juara lah. Kalau kita hobi runner up ya, dan hampir ya. Ini kalau lu pernah ditawar kayak ini berapa? Ini yang Ponario asli kan yang dari maksudnya match one ya, pertandingan Ponario ya. Yang malam di mana itu? Kapten juga dia. Dia jadi kapten pas malam comeback terbaik di Piala AFF atau Tiger ya, Piala Tiger. Salah satu comeback terbaik di mana Kurniawan berhasil membalikan keadaan dari kita kalah jadi menang di Malaysia itu. Iya, itu salah satu comeback terbaik. Kalau sekarang ini kisarannya ada yang pernah nawar ke lu nggak? Iseng-iseng nawar ke lu gitu? Di atas 10 lah. Anjir. Mioje lah. Mioje. Di atas 10 lah ya ini. Ponario Astaman. Ini kapten juga. Ya. Tapi kalau gua punya sih, gua emang pengen banget koleksi yang ini karena yang pertama tuh banyak banget memorinya kalau di gue ya. Silahkan beli yang ini. Lebih mahal lagi kan? Lebih mahal gitu ya. Bukan ini yang name set dari store nih, kelihatan bedanya. Oh, dari store ya. Nggak tembus merahnya ke atas. Kalau itu kan merahnya tembus ke atas. Wah, udahlah legend tuh Adidasnya dah. Yang ini Budi Sudarsono. Ini event collab ya? Iya, event collab. Dia gantiin Peter White. Tahun berapa ini, Mas? 2007. Ini Piala Asia yang kita jadi tuan rumah bareng 3 negara ASEAN yang lain. Dan kualifikasi Piala Dunia juga nggak sih? Enggak, ini cuma dipakai sekali doang di 2007 doang. Di Piala Asia doang. Dan ini adalah jersey desain Nike pertama yang diakui sama Nike. Oh, diakui. Jadi, sebelumnya nggak pernah diakui ya? Gimana tuh? Jadi 2006 kan Nike itu mulainya 2006 secara kontrak. Secara kontrak dia mulai 2006. Ada kontraknya ya? Bukan sebuah pocong. Bukan. Itu 2006 dan 2006 itu ada turnamen Nike ngeluarin jersey tuh yang template 2006. Tapi itu tidak diakui sama mereka bahwa itu jersey yang mereka keluarkan. Padahal secara kontrak itu harusnya memang udah jersey mereka. Itu siapa bisa juga ya? Itu terus mereka menganggap mereka mulai mendesain untuk timnas Indonesia di 2007. Oh, ini. Secara kontrak 2006, padahal 2006 udah ngeluarin jersey, tapi mereka nggak ngaku, yang diakuin yang ini. Dan ini launchingnya dibikin besar-besaran. Di website Nike pun dipajang lah ya. Nah, secara filosofinya untuk pertama kalinya dikeluarin filosofi jersinya. Ini kan ngelambangin bendera merah putih. Berkibar gitu, terus ada pewayangan. Ini wayang ya. Karena waktu itu secara iklannya pun pakai gini tokoh wayang Gatot Kaca, Bima, Gatot Kaca, Bima, Arjuna. Ya. Itu Krisna sama gitu. Ini Eli Eboy waktu itu Gatot Kaca ya. Iya. Gue ingat banget tuh di GBK tuh ada poster-posternya gitu ya. Dan ini paling itu jargonnya, ini kandang kita. Ya. Kita menang ini match one-nya Budi Sudarsono.
Dia ngegolin 1 gol pas lawan Bahrain. Nah itu golnya lu lihat di YouTube tuh masih sekarang menurutku masih bagus juga sih Dan golnya. komentarnya itu emang komentatornya karena komentator luar jadi Iya, ya kelihatan banget. keren banget. Dan dia selebrasinya kan keren juga tuh Budi. Dan ini jersey Piala Asia terakhir kita. Karena kita belum masuk Piala Asia lagi setelah itu. Sampai sekarang belum pernah masuk Piala Asia lagi. Nah, dan ini ada Ini tuh emblemnya. 4 negara mewakili Indonesia yang warna hijau. Malaysia ya kalau nggak salah, Iya. Malaysia, Thailand sama Vietnam. Nah, ini kan ini juga tuh main juga pet sekarang ya. AFC 2006. Iya. Iya. Budi Gol. Ini berapa nih? Ada yang nawar-nawar. Kalau sekarang ya mungkin bisa 10-an bisa. 10-an sekarang ya. Tapi ada bro yang nawar gitu bro. Ada. Ada ya. Iseng-iseng. Masih kemarin waktu itu gue dapat kipernya juga kan, kipernya home away sama kiper 2. Ya. Yang kiper 6,5 dari masuk nawar. Maksudnya udah nawar. Kalau di timnas tuh kita udah Di merhatiin. sini unik nih. Dia pakai lem Oh, di lem. sini. Semes. Ya, Lemnya di lem. biar nempelnya gitu ya. Gue punya KW-nya dulu beli di GPK di pinggir jalan soalnya yang ke Oh, sini. itu bukan P2R Mas ya? Hah? Bukan P2R ya? Ini ya kalau secara itu P2R, cuman ini PI-nya dan replikanya malah kebalikannya dari ini. Ini kan pakai begini ya Mas ya? Iya. Pakai tagnya, Iya, semua makanya. tagnya pakai lembaran gini. Nah, yang replikanya malah dia nggak ada lembaran. Sini nggak ada lembaran, ini di sini. Terus bahannya kayak licin itu loh, yang licin gitu. Oke. Replikanya. Ini. Dan lebih susah nyari replikanya daripada PI-nya. Dan jersey terakhir yang fenomenal, jersey timnas, ya apalagi kalau bukan ini ya. Ya. Semua orang perhatian tiba-tiba timnas semua. Euforianya sangat tinggi sekali. Penjualan yang KW, yang asli, yang itu semua untung semua lah ya. Ya, ini bisa Jersey dibilang ini. salah satu jersey. Banyak yang bilang ini desain terbaik, banyak kalau gua bilang selain ya Itu mungkin terbaik, kalau terbaik Irfan Badimaya bilang terbaik loh. ya kalau terbaik kan relatif ya, tapi Ya. kalau gua bilang ini yang paling laris ya emang paling laris jersey. Karena menurut gua karena emang prestasinya juga sih di ajang ini, jersey ini pakai bagus lagi, kita euforia Ya. lagi juga. Ya kita bagus lagi setelah 2008 apes nggak kenapa ya Di hancur-hancur generasi lah lah ya. 2008 2010 itu bangkit lagi kita di Pelatihnya tuh almarhum apa sih yang meninggal tuh? Alfred Riedel. Alfred Riedel ya. Alfred. Iya benar. Iya, Alfred Riedel. Dan ini ada logo hijau itu filosofi federasi kita ya, hijau Iya, ya. iya pakai apa warna statuta kita. Iya, Terus jersey ini yang unik di bagian tengah ini tentu Mm-mm. karena Nike waktu itu emang menspesialisasi banyak jersey yang ada lambang negara atau lambang negaranya ya di bagian depan ini, dan mereka naruh name set itu di tengah rata-rata. Kalau teman-teman punya jersey 2010 tuh timnas lain, itu rata-rata pasti di tengah sini nih bagian dada. Nike sempat mau naruh itu di lambang ini, di perisai ini. Ya. Jadi sempat keluar perisai kosong tuh, jersey perisai kosong yang kalau nggak salah sempat dijual di beberapa outlet, kalau nggak salah di Bandung Iya, pernah sempat keluar. buat kosongnya. Nah, tapi nggak lama terus ditarik. Karena menurut Kementerian Olahraga sama PSSI federasi kita, logo Garuda itu nggak Sakral. bisa, ya nggak bisa di Karena sakralnya otak-atik. Iya, Makanya akhirnya name setnya di sini. pindah ke atas ya. Terus kemarin juga ada Mills kan bikin juga kayak gini nih yang ada Garuda di tengah. Nah, itu ternyata dia bikin name setnya bukan di sini tapi di atas burung Garudanya itu. Iya. Jadi ini agak diturunin. Jangan sampai mengganggu lah ya. Jangan sampai mengganggu si Garuda utuhnya ini. Karena pada saat jersey ini booming, ini dituntut juga ya, ada yang nuntut juga Ya, ya. yang nuntut juga. Logonya Jack kalau nggak salah namanya tuh. Yang nuntut-nuntut gitu tuh. Jadi ini punya Bang ya. Ya Bambang, ini match won dipakai lawan Thailand, ngegolin pas penalti itu. Nah, lu bisa dapat gimana nih ceritanya dari Bang nih? Ini dari teman di Solo. Solo. Jadi dari dia biasa dari federasi Ya. kasih ke sana. Hmm. Karena setiap pemain kan dikasih 3 baju tuh, 3 Tiga. baju. Hmm. Satu dibawa pemain, satu balik ke federasi, satu entah kemana. Nah, ya ini yang dibawa ke federasi itu waktu itu dibawa ke Solo Iya. sama temen di Solo diambil terus tawarin ke sana. Dan lu tahu aja gitu dapat ini ditawarin Ya itu lagi-lagi kenapa kita bisa bilang ini match won apa enggak, karena name setnya ini beda lagi. Ini Beda name lagi. set federasi bukan name set yang dijual di store. Kalau di store
Dia nggak Pokoknya akan yang bisa jelek, upgrade. yang asli aja ya. Mesti dibalik ya teman-teman. Kalau di timnas, kalau namesetnya sablonnya agak kasar, agak jelek itu bukan palsu, justru itu yang asli Iya, ya. malah bisa dari asli. Kalau yang rapi itu sebenarnya bukan yang Karena beson. ini lebih buat pergerakannya, jadi dia pakai yang lebih tipis dan di bagian dalamnya ada warna silvernya itu tuh. Oh, iya. Itu ke atas naik warna silvernya. Kalau polyflex biasa kan Iya. nggak dilapisin. Dan ini juga ada teknologi drive fitnya kalau nggak salah tuh yang naik gitu. Dan ini kita nggak dapat PI, mungkin karena desainnya kita udah dapat spesifikasi sendiri, makanya kita dapatnya P2R juga. Wih, gila. Dan kayaknya kita dapat PI cuma 2008 deh, yang bisa dibilang sama kayak tim-tim luar itu. Sisanya selalu dapat kualitas bawahnya sih. Iya. Lu mesti punya karena ini fenomenal, lagi-lagi hampir juara juga ya jersey ini ya. Dan ini salah satu kesempatan terbaik timnas juara di 2010. Dan ini bahasanya udah dibahas di mana-mana nih. Mata Najwa juga ya. Apakah ada mafia atau nggak tahu ya. Kita juga kadang buktinya kurang Iya. komplit juga ya, agak susah. Tapi sebagai kolektor sih ya lu harus punya juga sih Ya, jersey. 2010 salah satu yang wajib Iya. harus punya, karena secara dijual masih banyak yang jual lah Ini dibanding juga. jersey tahun-tahun di bawah 2000-an. Dan ini ya geliat sepak bola Indonesia timnas ya, orang yang nggak biasa nonton bola pun tiba-tiba jadi gila Nonton, ya. nonton bola ini. Dan final AFF itu kan kalau nggak salah tiket dijual berapa, kita sampai duduk, kalau nggak salah gue itu waktu itu duduk di tangga itu pas Iya. nonton final itu, nggak sempat lagi duduk di itu karena udah saking banyaknya, entah tiket sama yang dijual sama yang masuk Beda. Biasanya itu ada permainan inilah, calo-calo dikit mah. Pasti ada aja gitu, namanya juga lagi euforia ya, apalagi kalau kita nggak cari untung gitu. Itu benar-benar rame banget dan Iya. ya sayangnya nggak juara juga sih. Ya, belum waktunya. Mungkin tahun ini di AFF tahun ini Waduh. kita bisa juara. Mulainya tuh di bulan Desember ya, tanggal 5-an atau nggak salah, atau sampai awal Januari. Itu Piala AFF 2021 tahun ini gitu, 2020 lah. Dia sebenarnya AFF 2020 cuman di Potong ke ya. 2021. Ya, potong. Gitulah Mas Bud. Tapi dari semua jersey ini nih, lu sebagai kolektor, sebenarnya lu menyisikan berapa sih dari uang lu untuk membeli jersey timnas? Kalau mungkin kalau Untuk teman-teman lihat koleksi kan ya? mungkin kalau sekarang ngelihatnya wah berarti nyisinya gede dong gitu. Ya. Tapi sebenarnya karena gue mulainya dari 2010 dan Iya. waktu itu belum banyak yang Tahu, ngejar, iya. belum banyak yang ngejar, belum banyak yang tahu, jadi harganya masih relatif murah waktu itu. Jadi gue nyisiin paling 1 juta 2 juta Iya. buat itu, buat hobi itu. Karena waktu itu ya kalau bisa rame. dibilang kenapa lu bisa dapat lebih banyak jersey timnas, karena gue mulai duluan itu Iya. doang masalahnya. Jadi bukan karena uang gue lebih, cuma karena gue mulai duluan aja. Dan orang juga belum tahu sebenarnya KJT itu apa sih? Kalau bisa infoin lagi. KJT itu komunitas yang merangkul teman-teman buat kita bantu timnas kita dengan cara membeli jersey original. Kan kalau kita pengennya tuh kampanye kita kan 1 orang 1 jersey Jersey, ya. original timnas Indonesia. Nah itu aja sih, kita mau ngebantunya itu aja. Mungkin salah satu yang pengen kita bikin sebagai aksi nyata untuk kita ngedukung timnas ya itu. Karena kalau kita bilang kita nonton timnas terus ya juga nggak bisa. Iya. Itu udah ada pangsa pasarnya sendiri. Maksudnya udah ada Emang kalau teman-teman beli yang ngelit jersey, sendiri. emang kalau beli jersey itu duitnya ngaruh ke timnas. Idealnya ya. Idealnya ya. Bukannya timnas udah dapat duitnya dari apa Ya, kalau idealnya kan itu salah satu cara ngedukung kita timnas Iya. kan dengan cara membeli yang original. Iya. Berarti kan ada pemasukan untuk timnas. Jadi nanti ke depannya untuk apa namanya segala fasilitas atau mungkin perkembangan timnas itu mungkin bisa dari situ Iya. juga. Saya itu juga diajak silaturahmi lah ya untuk Ya. saling ngobrol-ngobrol sebagai sesama pecinta timnas itu, juga. dan memperkuat brand juga. Soalnya kalau sekarang kan timnas pakai jersey original tuh, Iya, Miss. original dari lokal, dari Ya. lokal kan. Lu Jadi, ini nggak ditanya nggak buat simis kayak buat survei harganya berapa sih yang pasti kalau buat kalau masalah harga kita nggak ditanya sih. maksudnya kan Cuman kadang kan- kita lebih ke kayak ngebantu kampanyein, ayo Iya. beli jersey original. Tapi kalau secara harga untuk bandingin berapa ya, karena itu ada kualitas ada harga. Jadi ya, ketika gitu. kemarin mungkin banyak yang nanya, oh spek kok bisa harga segitu, Mills kok harganya terlalu Iya, tinggi iya. gitu, gapnya terlalu jauh gitu. Ada apa gitu. Nah cuman ternyata pas kita konfirmasi ke spek emang ada beberapa Hmm. hal yang mereka cut untuk bisa ngepres harga jersey timnas. Jadi kita nggak bisa ngukur dari harga sih, lebih ke Hmm. desain dan apa yang dikasih tiap-tiap aparel itu beda sih. Iya. Dan kalau pangsa pasarnya bagus, banyak yang beli jersey original
timnas Indonesia dan sekarang lokalnya lagi bangkit,